Ya, silakan dimunculkan saja slide-nya. Nah, saudara, truth ya atau kebenaran. Jadi pertama kita akan bahas sedikit mengenai kebenaran. Lalu apa yang kita mau lakukan dengan kebenaran yang sudah ada di dalam tangan kita, dalam hidup kita itu. Saya membayangkan ya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dari tengah-tengah kita bangkit generasi demi generasi menyambung, yang berdiri, yang memegang kebenaran dari Tuhan. Kita semua membuat rencana ya saudara. Tapi bahwa dari generasi ke generasi, rencana-rencana, keinginan kita, itu kita mengadopsinya dari visi besar, sebuah visi yang kekal. Kita punya tujuan pribadi, punya rencana pribadi, tapi biar itu disusun dari sebuah visi, dari kekekalan. Karena itulah yang teguh, saudara. Ya, itulah yang tidak tergoncangkan. Itulah yang tidak lekang oleh waktu. Nah, saudara, kalau kita lihat ini generasi, ini suaranya memang gini ya. Rubah-rubah, oke. Generation of responders, ya. Artinya merespon, saudara. Berarti inisiatornya bukan kita sebenarnya. Tapi kita menjadi orang-orang yang merespon terhadap sesuatu yang ada terlebih dahulu. Yaitu dari Tuhan sendiri. Nah, tapi sebelum itu kita akan bicara truth dulu ya, saudara. Coba kita bayangkan, seandainya kita punya anak, ya katakanlah umur 18, 19, berarti baru lulus SMA, ya siap kuliah. Mungkin dalam berbagai keadaan, pertama kali keluar dari rumah misalkan, memasuki satu lingkungan yang jelas lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Jadi anak muda. Nah seandainya anak-anak kita ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Satu pertanyaan begitu ya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu pergi ke gereja? Kenapa kamu punya kepercayaan yang seperti itu? Saudara, apa yang kita harapkan anak kita bisa jawab? Nah, saya mencoba membuat generalisasi, ada 3 kemungkinan, saudara. Kemungkinan pertama, anak kita akan menjawab, karena itulah pengalaman saya. Itulah yang mengubah hidup saya. Yesus itu nyata bagi saya. Bahwa sejak saya menjadi orang percaya, hidup saya berubah. Itu valid kan saudara, ya betapa leganya kita. Berarti kekristenan yang kita bangun, yang kita turunkan, yang akhirnya anak kita terima, itu sesuatu yang genuine. Ya, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar agama, tapi sebuah hidup. Lahir dari sebuah keputusan, melihat sebuah tujuan, lalu memberikan hidupnya di situ. Dan sesuatu yang berkuasa sedang mengubah hidupnya. Ya, betapa bersyukurnya kita. Kalau anak-anak kita bisa mengatakan begitu. Sesuatu yang real, yang nyata dari pengalamannya. Tapi coba saudara bayangkan kalau anak kita menjawab, oh saya menjadi orang Kristen ya karena saya ikut orang tua aja. Atau karena di sana banyak teman-teman saya. Karena saya sekolahnya Kristen. Ya saudara, kita semua merasa ada yang belum kena di sini. Dan kita agak prihatin di situ. Ya kalau tadi kita sangat puas, sangat lega, sangat aman. Di sini kita agak was-was berarti. Ada yang belum jadi di sini. Ya betul saudara? Nah tapi kita akan membicarakan kemungkinan yang ketiga. Bagaimana seandainya anak kita bukan hanya bisa mempresentasikan pengalaman realnya bersama Tuhan. Tapi dia juga bahkan bisa mempresentasikan satu truth yang kekal. Sebuah kebenaran yang asalnya bukan di-generate oleh manusia. Tapi itu berasal dari sorga sendiri. Pada waktu Allah membukakan dirinya, memberikan firman-Nya, menjadi Alkitab, menjadi kata, demi kalimat, demi perikop, demi kitab. Membentuk sebuah gambar, sebuah narasi besar. Bagaimana kalau anak-anak kita bisa menjawab dari truth semacam itu? Karena saudara, dunia ini juga
memberikan true-nya sendiri. Apa yang benar menurut dunia. Saudara, saya melihat satu fenomena, ya mungkin ini hanya beberapa kasus, ya, tapi bisa ditarik menjadi sebuah fenomena. Artinya kasus-kasus yang real, yang nyata, yang menjadi gejala gitu ya, cukup umum. Pada waktu seorang muda, dia lepas dari sebuah lingkungan yang aman, lalu masuk ke dunia yang luas, dalam tanda kutip. Mudah sekali terpapar, saudara. Mungkin kita di sini agak terlindungi, karena kita negara yang religius ya, ada agama. Tapi saya yakin saudara banyak membaca, karena dari medsos kan. Apa sih yang terjadi di dunia barat misalkan, dunia yang liberal. Nah ini dengan mudahnya diadopsi saudara. Pada waktu seseorang menghadapi sebuah dunia yang luas, tanpa ada truth yang bisa berdiri dulu, duduk dulu di dalam hidupnya, yang mendrive hidupnya, maka dia akan menjadi jiwa yang terbuka pada segala macam gagasan atau ide yang rasa-rasanya baik. Kedengarannya benar. Kedengarannya make sense, masuk akal. Ini toleran, ini baik, ini satu penerimaan. Jadi saudara, pada waktu Pilatus berhadapan dengan Yesus sebelum disalib, sebenarnya Pilatus ada satu kesempatan di mana dia beraudiensi secara langsung di dalam ruangan itu bersama-sama Yesus sendiri. Pada waktu itu Yesus katakan, aku bersaksi tentang kebenaran, truth. Dan barang siapa berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku. Jadi di hadapan Pilatus ada kebenaran yang sudah menjadi pribadi, dan dari mulutnya keluar firman kebenaran, mendengarkan suaraku, Yesus bilang. Tapi respon Pilatus apa? Dia berdiri, dia pergi. Apakah kebenaran itu? Terus dia pergi aja. Dan dia kembali menghadapi itu massa yang begitu besar. Kembali pada agendanya sendiri. Bagaimana dia berusaha mempengaruhi massa, karena dia lihat ini orang tidak bersalah. Aku tidak mendapati kesalahan apapun. Bagaimana? Kamu punya kebiasaan membebaskan satu orang. Apakah aku akan membebaskan orang ini, raja orang Yahudi? Jadi sebenarnya di dalam ruangan itu dia berhadapan dengan kebenaran itu sendiri. Tapi dia hanya lepaskan interaksi itu dengan satu pertanyaan besar, apakah kebenaran itu? Dan dia kembali sibuk dengan urusan politiknya. Menenangkan massa, membujuk, mempersuasi. Walaupun berasal dari satu kehendak yang baik. Dia ingin membebas, dia tidak melihat ada kesalahan pada Yesus. Dia langsung ingin berdialog lagi dengan dunia yang menuntut. Dia hanya lepas dari Yesus dengan pertanyaan, apakah kebenaran itu? Yesus katakan, sesudah orang-orang Yahudi mendengar ya bahwa perkataanku berasal dari Allah. Bahwa barang siapa ya tinggal di dalam firmanku, dia benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi murid mendengar firman, belajar firman artinya, lalu mengetahui kebenaran. Mengetahui dan kebenaran, saudara. Tahu, lalu ada kebenaran. Knowledge, lalu ada truth. Saudara, kita akan lihat dulu, ya. Ini satu orang, oke, next. Nah ini saudara, yang tadi saya singgung. Ya, jadi kalau kita melihat keluar ke dunia tanpa mempunyai sebuah fondasi, maka yang sebelah kiri ini, ya. Jadi kita hanya akan berpatokan pada apa yang rasanya benar gitu. Padahal ada yang namanya kebenaran. Bukan hanya dirasakan, tapi memang itu adalah kebenaran sendiri. Lalu orang hanya ingin, ya kan ada opini, jadi viral itu berarti valid. Jadi orang seperti punya satu gelembung filter, di mana dia hanya akan mendengar sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Ini akan membawa orang jauh dari kebenaran. Karena pada manusia itu sendiri dari naturalnya tidak mengandung kebenaran. Karena kita semua berasal dari dosa. Tapi kebenaran yang sejati yang namanya truth hanya sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan,
yang ada di dalam Alkitab, yang akhirnya menjadi satu person, satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Jadi bukan masalah ingin, tapi apa yang sungguh-sungguh dapat dipercayai, saudara. Nah, saya akan mengambil contoh ya, next. Kalau saudara mengikuti dari mungkin minggu pertama ya bulan ini, saudara akan tahu nama ini kan ya, Charlie Kirk. Jadi bagaimana kita menceritakan orang ini ya, datanya, informasinya banyak sekali. Saya bingung, ini orang profesinya apa? Ya, menurut saudara profesinya apa? Politikus ya bisa, ya. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah influencer, ya betul, influencer. Nah kita kan lepas, kita nggak ikut politik Amerika ya, konservatif, demokrat nggak ya. Tapi yang jelas ini orang yang memegang truth atau Alkitab itu sendiri. Dan sejak mudanya dia berusaha. Saudara bayangkan, umur 18, dia lagi kuliah, dia berhenti. Karena dia mendapat satu panggilan ini. Jadi dia konsultasi itu, jadi bukan di DO karena dia nggak mampu, bukan. Karena dia melihat sebuah bidang yang dia ingin tekuni. Dia mendirikan Turning Point USA. Ya. Saudara bayangkan, anak umur 18 tahun, Turning Point USA. Jadi sejak saat itu visinya apa? Dia menghimpun, ya, bukan hanya menghimpun, merekrut, melatih, mengutus, membentuk anak-anak muda, mulai dari usia SMA, mahasiswa, untuk berdiri di atas truth. Memang akhirnya bidang yang dia pilihnya politik, tapi sebenarnya basicnya adalah truth, adalah Alkitab, saudara. Ya, nah kita akan dengar ini hanya 2,5 menit, potongan debatnya dari 2 topik, 2 isu debat. Ya memang ini dicepetin ya, jadi katakan tolong saudara fokus sebentar, ini hanya 2,5 menit tapi cepat sekali bahasa Inggrisnya, tapi ada teks bahasa Inggrisnya. Ya coba kita dengarkan sebentar. Let's get into it. Are you a Christian by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I Like, believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Not to mention the 500 people that saw Jesus after he rose from the dead, and then the later church that lived under persecution, under the belief that Jesus... I love this. How many weeks do you think that a fetus is viable? Well, viability and moral worth are two different things. No, but how many weeks do you Well, think at a about fetus 20 is viable? weeks, a baby can survive outside of utero. So it's actually 24 to 26 Well, it's weeks? 20. The youngest ever in a NICU unit actually happened in San Diego, not far from here, and survived at 20 weeks. Okay, so under Roe v. Wade, 93% of abortions happened in the first 13 weeks of pregnancy, well before a fetus is technically viable as Sure. a form So of life. let's go into viability. So what is it about, let's say, a 6-week baby that has a heartbeat, its own DNA, fingerprint, brain waves, that is less moral worth than an 88-year-old right now with dementia in a home down the street? Why is it that the 6-week baby is of less moral worth? Well, first of all, it's not a baby, it's a fetus. What does fetus mean in Latin? What the I'm sorry, is this a language It class? means little human being. Ooh, the smile is very creepy. Okay, Smiling is creepy. no, your smile specifically. Got it. But let's go back. Ya saudara, ya memang saya sendiri karena cepat sekali, saya ulang beberapa kali baru saya nangkap. Tapi ini 2 isu. Yang pertama dia bisa mendefend apa itu iman Kristen. Waktu ditanya Alkitab, kenapa kamu percaya? Dia bisa menjabarkan hal-hal yang bukan hanya logis, tapi universal, truth.
susah dibantah saudara. Secara logis, secara knowledge, secara nalar, susah untuk dibantah. Jadi bukan menjawab dari sesuatu yang agak personal, subjektif. Ini hal yang objektif. Ya, kedua perdebatan mengenai isu itu kan, ya pro-choice, pro-life. Ya kembali saudara melihat satu alur cara berpikir, satu gnosis sebenarnya. Satu logis. Ya, sekolah kita grammar, logic, retorik. Saudara ini prakteknya sebenarnya. Saya sempat melihat ya sasaran akhir dari pelajaran Bible di Setara dan itu mengadopsi dari CBCS. Sasaran akhirnya adalah kemampuan apologia. Apologetik, menjawab, merespon. Dan bagaimana kita bisa menjawab, bisa merespon? Dibangun dari grammar kan. Diberdirikan dahannya itu dengan logik. Dan akhirnya wisdomnya berupa satu retorika. Orang yang bisa menjawab saudara. Petrus katakan begini, karena itu hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini Petrus, orang yang kita pikir, jadi saudara jangan percaya, berpikir bahwa Petrus orang bodoh, orang buta huruf. Bukan saudara. Pada waktu orang Farisi sidang itu melihat ini orang-orang yang tidak berpendidikan, melihat Petrus dan Yohanes. Itu maksudnya Petrus dan Yohanes pendidikannya tidak seperti mereka yang melalui tahap-tahap sampai menjadi ahli Taurat. Tapi bukan berarti Petrus dan Yohanes tidak belajar, itu maksudnya. Jadi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar. Oh mereka aja orang bodoh. Saudara, kita nggak bisa membangun dunia dari satu ignorance gitu maksudnya. Kata yang Petrus pakai menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan itu gnosis. Pengetahuan. Orang yang belajar. Nah kalau kita bicara belajar, bukan berarti maksudnya oh belajar seperti Pastor Diki, oh belajar seperti siapa, oh masuk ke sekolah teologi. Bukan saudara. Jauh, bukan seperti itu sekali lagi. Itu belajar dalam arti sempit. Tapi dalam arti orang yang belajar Alkitab sedemikian sehingga bisa menangkap narasinya Tuhan. Menghubungkan satu dengan yang lain sehingga itu menjadi sesuatu dasar, satu basic. Di mana orang bukan hanya mendefend berbagai isu kehidupan, tapi bahkan juga bisa mempersuasi orang, mempengaruhi orang. Saudara kalau Yesus bilang menjadi garam, menjadi terang, itu sebenarnya apa sih hakikatnya? Mempengaruhi orang. Kalau tidak, maka kekristenan dari awal itu akan menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Begitu orang terima Tuhan, mereka segera masuk ke gua-gua, menyepi ke gunung-gunung, masuk ke biara-biara dan stay di situ, selamat sendiri, naik ke surga. Yang penting itu. Tapi justru sejak awal Tuhan bahkan menyebarkan kekristenan itu di tengah-tengah dunia untuk bersoal jawab dengan dunia, menjadi garam, menjadi terang, memberi pengaruh. Mendirikan sesuatu. Dunia yang sudah rusak oleh dosa, lalu digarami dengan kebenaran. Sebenarnya pada waktu Tuhan sendiri menggelar alam semesta ini, saudara. Lalu memberikan waktu kepada manusia untuk berjalan bergulir dari abad ke abad, peradaban ke peradaban. Semua rencana Tuhan adalah agar manusia mengarahkan dirinya kepada penciptanya. Itu wahyu umum yang kita pernah bahas. Tuhan memberikan segala alam semesta ini waktu orang berpikir, dia akan mengarahkan bahwa di balik semua ini ada satu pribadi. Lalu disusul dengan wahyu khusus, tertulis, nyata, ada pribadinya, ada tulisannya. Semua jadi jelas, akhirnya mengerucut kepada dia, kembali, pemulihan. Itu intinya saudara. Jadi bukan bahwa kita berhenti lalu selamat sendiri. Experience itu awal sesuatu yang valid yang membuat kita menjadi anak-anaknya. Tapi sesudah itu tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Kita jadi tahu, maksudnya kita belajar saudara. Supaya di dalam hidup ini kita tuh membangun sesuatu yang memang ada isinya gitu, yang bisa dikomunikasikan. Isi yang sejati urusan kita dengan Tuhan. Tapi sesuatu yang bisa kita komunikasikan dengan orang, dengan dunia, ya apa yang Tuhan percayakan. Ya coba kita lihat, next. Nah saudara,
Kalau tadi boleh dikatakan Charlie Kirk itu adalah seorang apologet, ya, maaf istilahnya seperti itu. Nah ini dasar firmannya saudara. Artinya kita memberi jawab. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nomor 1. Ya, pribadi dulu, dalam hati kita, khususkan Kristus. Karena dia memang Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Balik lagi ke urusan hati. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi memang dari ukuran kita, sudut pandang kita, Charlie Kirk menderita. Ya, orang ditembak maksudnya saudara. Ya, menderita enggak sih? Ya, istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim. Ya, tapi ini ayatnya. Dan hal di atas yang dia sebenarnya lakukan. Jadi saya ingin kita semua melihat. Karena ini Charlie Kirk itu umurnya sama dengan anak saya, Josea, lahir tahun 93, anak muda saudara. Maka saya langsung terpikir mengenai generasi, anak kita, cucu kita. Ya, dan kita semua yang sudah cukup umur lah, cukup aktif di dalam sosmed, kita tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya, bagaimana segala macam isme, segala macam pengaruh. Ya, coba kita lihat dulu. Ya, kita potong ayat ini sedikit-sedikit. Next slide. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi maksudnya apa? Artinya memberikan, mengakui, memuliakan, ya kuduskan. Memang pisahkan. Ya, jadi dari sembahan yang lain yang menjadi orientasi yang disodorkan dunia, kita tahu singkirkan semua. Lalu kita memang melihat Kristus sebagai Tuhan. Saudara, Allah ingin pencarian manusia itu berakhir padanya. Manusia ini kan mencari saudara. Ya, manusia pada waktu Tuhan menggelar alam semesta ini, manusia diciptakan, ditaruh di tengah-tengahnya, diberi hikmat kan, diciptakan segambar dan serupa dengan dia, diberi akal budi. Sejak saat itu kan manusia memang jatuh dalam dosa, tapi pencariannya tidak berhenti. Disadari atau tidak, anugerah umum itu selalu ada. Karena kalau tidak manusia sudah musnah dari dulu. Air bah harus diulangi. Tapi karena Tuhan sudah berjanji tidak ada air bah lagi. Maka biarlah dua kota ini sama-sama tumbuh. Ya, kota dunia yang dibangun oleh manusia dan kotanya Allah sendiri sama-sama tumbuh. Sama-sama tumbuh. Di situ Allah terus bekerja di tengah-tengah. Kadang-kadang jalurnya seperti sungai tiba-tiba masuk ke bawah tanah. Gak kelihatan. Tapi karena sungai itu bergulung dengan deras. Di dalam sejarah kita bisa melihat. Di dalam semua pencarian manusia, saudara, akhirnya manusia itu akan mengarah kepada Tuhan. Akan terarah kepada Dia. Karena itu kenapa Tuhan memberi pengetahuan, mengapa ilmu pengetahuan harus berkembang. Saudara, kalau kita perhatikan, dari abad-abad bahkan sebelum Masehi, sebenarnya orang-orang Yunani kuno itu kurang apa pinternya. Mereka pintar-pintar kan, filsuf-filsuf yang jenius gitu ya, yang memikirkannya kita nggak kepikir, mereka kepikir. Sudah ada dari sejak sebelum Masehi. Tetapi mengapa ilmu pengetahuan fisika modern baru lahir kira-kira belasan abad kemudian. 1600 sekian, 1500 sekian. Saudara kenal orang namanya Newton, namanya Kepler, namanya siapa lagi? Pascal, ya Mendel misalkan. Ya ini kita bicara materi-materi sekolah. Ya karena kemarin anak saya baru pinjam satu buku mengenai Gregor Mendel. Ya, karena saya dulu belajar biologi, jadi tahu Gregor Mendel. Ya, penemu prinsip hereditas. Ya. Nah saudara, coba kita lihat next slide. Tatanan yang menuntun pencarian manusia. Saudara, ini juga soal kelas 1, kelas 2 SD. Ya saudara, jadi jangan takut. Saya matematikanya payah, ya, tapi saya bisa mengerjakan deret Fibonacci ini, deret hitung. Nah saudara kalau lihat deret yang pertama, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bisa nggak saudara isi?
Ya, pintar, lulus. Ya, lulus kelas 2 maksudnya. Ya. Oke, ini kelihatan besar angkanya. 100, 200, 300, sampai 800. Saudara bisa isi 900 lulus. Nah, tapi yang ketiga, tolong saudara isi di sana. Ya. Jujur saudara, ini angka ini saya munculkan dengan generator bilangan acak. Ya. Komputer kan ya, generator bilangan acak, ada Pak Tony di sini. Saudara, saya tanya dulu, mengapa kita bisa isi yang ini saudara? Kenapa? Oke, ada banyak jawabannya. Seharusnya kalau cukup waktu ya, kita bisa isi yang baris kedua juga. Karena apa? Karena kita melihat sebuah keteraturan saudara. Satu order, satu pola, satu rumus sebenarnya. Dari Fibonacci itu mengandung rumus. Jadi ada ordernya, ada polanya, ada tatanannya. Tapi begitu sesuatu di-generate dengan generator bilangan acak, kita bisa isi enggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang bisa. Bisa saudara. Bisa, cara ngisinya. Acak, betul. Jadi saudara mau tulis 7, betul. 11, betul. Saudara isi 2.000, betul. Saudara isi 1 juta juga betul. Semuanya betul. Tapi kalau yang ini tidak bisa saudara. Ya, karena ada ordernya, ada tatanannya. Jadi saudara, Babel itu berarti kacau balau. Mengapa dari awal Alkitab, Babel itu selalu dikonfrontasikan dengan Tuhan. Babilonia. Babel itu artinya kacau balau. Jadi Tuhan memberikan tatanan, memberikan order, memberikan keteraturan. Dan itu agar ditemukan melalui pengetahuan sebenarnya. Gnosis. Itulah sebabnya anak-anak kita sekolah. Dan sekolahnya yang benar. Sekolah yang benar apa? Yang berpusat kepada Kristus. Karena Tuhan adalah pusat segala pengetahuan. Nah perhatikan. Orang sejak abad Renaissance atau kapan, itu berusaha pisahkan loh saudara. Sekularisme dipisah. Oke, kalau ilmu ya ilmu, kamu belajar pintar ya pintar. Oh Tuhan adalah agama, dimasukkan dalam satu kotak. Saudara, bukan itu dunia yang Tuhan ciptakan. Karena itu di dalam pendidikan kita klasikal, integrasi kan. Semua mata pelajaran itu terintegrasi satu dengan yang lain. Karena ini alasannya. Supaya di dalam semua subjek mata pelajaran, anak-anak bisa melihat sebuah tatanan. Saudara, kalau orang bilang ini desain yang indah, desain yang bagus, berarti ada desainernya saudara. Orang pada waktu belajar, oh ketemu logikanya, ada yang maha logisnya. Pada waktu melihat alam semesta yang tersusun, teratur, pasti ada sumbernya penciptanya. Saudara, si Kepler, kalau nggak Johannes Kepler, ini kan yang menemukan teori gerak planet. Jadi dia tuh pernah mengemukakan, ini orang yang sangat saleh sekali. Orang yang mendirikan ilmunya itu di atas Alkitab. Dia sampai bilang, pada waktu saya bekerja, saya membayangkan saya ini seperti imam di dalam satu bait Allah alam semesta. Jadi dia tahu, oh di dalam perjanjian lama ada imam bekerja dalam bait Allah. Dia juga imam, tapi bait Allah itu berupa satu alam semesta. Jadi ini kan melayani sesama dan melayani Tuhan terutama. Yang dia sampaikan adalah hukum-hukumnya Tuhan kalau imam tuh. Kasih tahu mengapa Tuhan nyuruh ini karena dia begini. Jadi si Kepler juga sama. Saudara, maaf saya jadi banyak bicara sedikit pengetahuan ya. Gara-gara kemarin saya baru di Setara itu pengenalan. Jadi, planet kita ada berapa? 8 ya, karena tadi 9 tapi itu bilang Pluto itu bukan planet ya, jadi anggap 8. Yang paling besar Jupiter, waduh ternyata sudah tahu ya, saya harus searching dulu. Tiap planet kan ada orbitnya ya saudara, dan orbitnya itu nggak bundar ya, agak elips gitu. Nah sedikit saja perubahan di dalam orbitnya si Jupiter, saudara, ini dampaknya luar biasa besar. Terutama bagi kita bumi ya, kita pikirannya bumi ya, masa bodoh lah dengan Mars. Bumi itu akan gak punya benteng sama sekali, segala macam meteor ya, komet, itu akan menghujani bumi tanpa perlindungan sama sekali. Karena entah gimana dari semua kalkulasi itu, gravitasi yang A, yang B kan beda-beda.
itu akhirnya menjadi pelindung bagi bumi. Mau masuk nggak jadi lagi, mau masuk nggak jadi. Kita bisa hidup saudara. Jadi kalkulasi yang sedemikian pasti, coba saudara pikirkan. Geser sedikit saja itu orbitnya, bumi nggak ada. Bahkan mungkin terpental dari sistem tata surya. Geser sekian saja dari matahari, itu iklim akan berubah saudara. Di dalam sejarah, karena ini purba, ada gunung api meletus. Gunung api yang dahsyat sekali, menghamburkan abu ya ke langit sampai ke atmosfer, lalu ke bawah sampai ke Eropa. Lah orang di Eropa nggak dengar suaranya kan, gemuruhnya nggak dengar. Tapi tahu-tahu dia melihat langitnya itu tertutup, ini kenapa gelap begini, kenapa mendung. Matahari terhalang. Dan itu berbulan-bulan. Dampaknya saudara, mereka nanam nggak tumbuh, panen gagal. Ternak nggak dapat rumput, nggak dapat makanan. Bala kelaparan di mana-mana. Baru abu dari gunung yang ada di permukaan bumi sendiri. Bagaimana kalau garis-garis orbit itu semua bergeser, berubah. Sumbu bumi berubah, putarannya melambat, cepat. Saudara, siapa yang mengkalkulasi itu semua? Siapa yang menopang sehingga itu stay pada hukumnya? Jadi sebenarnya ada hukum saudara, ada prinsip, ada order, ada tatanan yang melingkupi manusia dan itu Tuhan buka. Saudara, kalau hari ini saya makan 5 butir nasi, besok saya makan 1 piring, besoknya lagi saya makan mie setengah kilo. Hari ini saya tidur jam 9 malam, besok saya tidur jam 4 pagi, besoknya lagi saya tidur jam 12 siang, besoknya saya nggak tidur, besoknya saya tidur 24 jam. Satu order yang kacau, kira-kira apa dampaknya? Ya, saudara mulai nangkap ya, tatanan ini Tuhan perlihatkan. Karena itu kenapa orang belajar ilmu pengetahuan? Supaya sampai kepada sang pembuat tatanan yang tertinggi itu. Mengapa kita harus membangun anak kita dalam grammar? Supaya dia dalam di dalam pengetahuannya. Kaya, banknya itu penuh dengan fakta, dengan informasi yang benar didalami. Lalu mengapa dia harus mendirikan semua itu di atas batang yang namanya logik? Dan mengapa kita ajar anak kita supaya dia bisa berretorika? Karena itu dari Tuhan, saudara. Kenapa ada truth, goodness, beauty? Oke, terlalu jauh ya. Jadi maksudnya saudara, ya jadi oke, next slide. Memberi pertanggung jawab. Ya, jadi kuduskan Kristus dalam hatimu, pencarian manusia. Nah ini orang tahap selanjutnya. Ya ini maksudnya. Ya ini kata aslinya. Ya menjawab memang maksudnya. Tapi kira-kira pengertiannya ini. Ya defense, speech, in defense, reason, statement, or argument. Ya bagaimana kita membangun argumen-argumen kita. Ya seperti Charlie Kirk tadi. Saudara sebenarnya ini dimulai diajarkan oleh Yesus sendiri. Kalau kita bicara khusus kepada gereja perjanjian baru. Dan mengapa Tuhan memilih Paulus? Mengapa Tuhan memilih Petrus? Mengapa ada orang namanya Stefanus? Ya, yang bersoal jawab dengan orang-orang dari golongan apa itu sampai akhirnya dirajam sampai mati. Ya sebenarnya agak mirip dengan Charlie Kirk ya. Berdialog, orang yang ini enggak senang. Ya, lalu difitnah, dirajam sampai mati. Kalau yang ini ditembak sampai mati. Kebenaran saudara, yang harus terus disuarakan. Ya. Oke, next slide. Ini pengharapan saudara, ya. Untuk memberikan pengharapan apa yang ada padamu. To give the reason for the hope. Jadi hope kita itu ada reasonnya. Bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Ini bisa dijangkau dengan reasoning kita. Dengan nalar kita, bisa dimengerti saudara. Kalau itu benar-benar tidak bisa dimengerti, hakikatnya Alkitab kita itu ya cukup dengan bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti. Tapi mengapa itu sampai bisa diverbalkan? Ya, wahyu itu, revelasi itu harus menjadi sesuatu yang verbalis. Verbal, ada kata-katanya, ada pernyataannya, ada rimanya, ada pesannya. Sehingga orang bisa nangkap dan oke, tujuannya ini berarti harus begini. Semua Tuhan jabarkan. Tidakkah itu harus kita pelajari dan kita bangun saudara? Menjadi dasar ya dari hidup kita. Kita semua bertindak pasti ada dasarnya. Dan dasar itu mengapa bisa kita lakukan? Karena kita pikir ini sesuatu yang plausible gitu. Oh memang harus begini, oh harus begini. Jadi ada seperti hukum, seperti prinsip. Nah saudara di dunia ini sudah kacau balau saudara.
sudah tidak sesuai dengan reason yang sehat. Saudara, ada satu istilah sekarang, itu apa namanya ya? Saya sampai lupa. Saya baru temukan kemarin. Ya, sebentar. Polyamory. Saudara kalau ada HP boleh langsung lihat. Ya, polyamory. Polyamorous relationship. Jadi gini, sebenarnya ini ide mengenai, oke, yang konservatif, bukan konservatif, saya ke bawah politik Amerika ya. Kebenaran yang klasikal, itu monogami dalam pernikahan. Dulu kita tahu ya udahlah, pokoknya poligami. Berarti suami istrinya banyak, istri suaminya banyak, poliandri. Monogami, poligami. Tapi sekarang dengan ide-ide reasonnya dunia ini, muncul istilah ini saudara, polyamory. Jadi maksudnya, di dalam hubungan yang monogami, lalu di luarnya bisa ada hubungan-hubungan yang lain. Dan lucunya saudara, ini pada waktu di searching, tujuannya apa sih? Oh itu karena untuk menekankan trust, honesty, and communication. Saudara, hubungan yang seperti itu katanya untuk menekankan trust, honesty, communication. Loh, trust yang kita pahami seperti apa? Ini kenapa urusan begini jadi trust and honesty? Jadi bahwa ini poli itu kan banyak. Jadi ini hubungan yang monogami, di luarnya nanti si suami punya hubungan dengan ini, istri juga punya hubungan dengan ini, itu poliamori. Nah ini harus dengan terus terang dibangun, disusun baik-baik, dibicarakan baik-baik, supaya bukan selingkuh namanya. Harus ada trust, harus ada kejujuran, saya ingin punya lagi. Saudara kacau gak? Babel bukan itu? Struktur bukan? Kacau kalau menurut saya. Nah lucunya lagi, nanti ada jenis-jenisnya saudara. Karena ini saya searching. Jadi polyamory itu ada yang hierarkikal non-monogami. Jadi hierarkikal maksudnya oke, tapi yang keluarga intinya antara saya dengan istri saya, ini yang prioritas paling atas. Nah hubungan-hubungan yang lain prioritasnya di bawah. Ya hierarkikal. Lalu ada lagi yang namanya anarkik. Anarkik berarti nggak ada hierarki. Kalau hierarki maksudnya oke, kalau saya kerja ya saya dahulukan keluarga yang inti. Itu baru hubungan-hubungan yang polyamorinya. Kalau ini anarkik. Lalu ada lagi yang kitchen table. Aduh pokoknya kacau lah saudara. Kacau. Ya, yang anarkik itu artinya nanti masing-masing pasangan ini di luar itu juga berpasang-pasangan lagi. Saudara kacau nggak? Ya mungkin kalau sekarang kita pikir idih, ya, amit-amit. Tapi saudara, ketahuilah, apa yang bagi kita sekarang idih, amit-amit, ini lama-lama akan make sense saudara. Karena di bawahnya itu tadi trust, honesty, communication. Jadi oh ya make sense ya. Nah zaman sekarang tuh kerjanya kayak gitu. Dan itu yang mendera anak-anak kita. Mempengaruhi mereka, oh iya toleran. Lah itu kan baik, oh motifnya baik. Tanpa disadari akhirnya menjadi kita endorse. Ya kalau kita cukup tua kita nggak akan mengendorse. Tapi saya cemas saudara. Bagaimana anak-anak cucu saya. Kalau tidak ada truth yang dibangun sejak sekarang. Sesuatu yang kita wariskan dibangun dengan sengaja. Lah mereka ada di hutan belantara. Truth yang model begitu. Bukan hanya diadopsi, bahkan di-endorse, saudara. Dipromosikan ini baik, ini betul. Saudara bayangkan, kalau ada satu orang ya dengan suara bariton, badannya berotot, lalu dia bilang gini, saya ini perempuan, tolong terima saya sebagai perempuan ya. Lalu orang sekitarnya, oh perempuan, oh saya hargai, karena itu berasal dari kehendakmu. Kita harus saling menghormati, oke kamu perempuan, betul kamu perempuan. Oh ternyata kamu atlet, kamu perenang, ya silahkan berlombanya di kalangan perempuan. Jadi akibatnya ini orang yang badannya paling kekar ini, dia berlomba di garis start, kiri kanannya perempuan semua. Dan orang terima itu, ya akhirnya protes memang, akhirnya diprotes, akhirnya di-ban segala macam. Tapi agak telat saudara, karena bahkan di Olimpiade Paris ya tahun kemarin atau kapan itu ya, ini bahkan lebih parah. Kan ada cabang olahraga tinju wanita ya saudara. Nah, orang ini masuknya ke tinju wanita. Jadi saudara bayangkan, laki-laki bertinju melawan perempuan. Jadi konsep true-nya, kalau true yang dari Tuhan jejaknya apa coba saudara?
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, titik. Dan akhirnya ilmu pengetahuan yang berpusat kepada Allah mendukung itu. Pencarian manusia itu betul. Dibuktikan dengan apa? Kromosomnya hanya ada XX atau XY, titik. Jadi gampang gak sebenarnya? True itu benar kan? Tapi lalu dari dunia dibolak-balik, oh hormonnya, oh keinginannya, oh laki-laki yang kekar ini ingin merasa cantik misalkan. Ya, jadi diizinkan orang laki-laki mukulin perempuan di sebuah ring dengan tata aturan yang legal gitu. Sampai lawannya ya babak belur saudara. Ya kalau sesama perempuan pukul-pukul, tinju memang kita agak aneh ya, tapi lumrah kan tinju perempuan. Seorang petinju, selama itu aturannya benar, sejati lah, benar make sense gitu ya, kebenarannya. Ya dipukul ya sakit, tapi ini orang sampai bilang perempuan ini, aduh sakit sekali. Saya nggak pernah dipukul sesakit ini katanya. Lah ya jelas dia ditinjui sama laki-laki, gimana nggak sakit? Karena badan tinju dunia apa sebelumnya sebenarnya sudah nyata itu XY. XY ya laki-laki. Tapi karena ini itu cara pandang ini itu oke, perempuan, paspornya perempuan, dia pengennya perempuan. Di harga IOC-nya itu lagi condongnya ke arah sana saudara. Jadi diizinkan. Coba saudara ini baru satu bidang kan. Ya belum yang lain. Jadi saudara sebenarnya waktu kita membangun generasi kita. Ya sekolah orang tahu. Tapi sebenarnya di baliknya itu ini sekolah yang mengadopsi truth dari Tuhan sebenarnya. Ya oke, next. Ya pengharapan. Ya hati nurani. Ini pengertiannya a clear conscience, saudara. Ya conscience itu harus clear. Karena dunia akan kasih kabut, ya sehingga hati nurani bertanya-tanya lagi. Oh true ya, kayak tadi aja trust. Oh jadi poliamori itu untuk trust and honesty. Saudara ini bukan kabut lagi, ini buta namanya. Ya dunia yang buta. Firman Tuhan katakan keeping a clear conscience. Hati nurani itu cerah, itu bersih. Bagaimana membersihkannya, apa patokannya, apa standarnya. Ya harus standar dari dia. Manusia boleh membangun standar tapi lihat selaras enggak. Ini ada garis, penggaris, sesuai enggak dengan penggaris yang maha besar ini. Yang dari Tuhan sendiri. Ya, amin. Saudara, oke, next. Nah, take action. Ya, saudara pegang dan pelajari kebenaran sampai menjadi visi pribadi kita. Ya, kebenaran. Jadi kita melihat kebenaran dalam arti yang luas, saudara. Kebenaran yang pertama adalah yang Yesus katakan sendiri. Pada waktu manusia sudah begitu kacaunya, sesatnya jalannya. Bukankah Tuhan memilih satu bangsa? Kepada bangsa ini dipercayakan hukum-hukumnya, ditahbiskan. Diberi satu model yang mini mungkin bagi dunia. Mungkin waktu itu ruang lingkupnya kecil, hanya sekitar Mesir, Palestina. Tapi bukankah itu akhirnya menjadi perjanjian lama kita? Mencahayai dunia kita ini. Dan tidak berhenti kisahnya. Diteruskan sampai masuk ke perjanjian baru. Sama Tuhan yang tadinya seolah suatu lingkup yang kecil, suku bangsa, ya Media, Persia, Babilonia, Roma, Yunani. Sekarang di dalam kisah para rasul diperluas. Melalui peradaban Romawi yang menyebar sampai ke Eropa. Saudara bisa baca di dalam sejarah. Itu jejak tangannya Tuhan. Kalau kita jeli melihat bagaimana truth ini mengalir dari zaman ke zaman. Lihat sejarah. Lihat bahkan kita bisa melihatnya melalui matematika, melalui fisika, melalui kimia, melalui biologi. Ya saudara, coba saudara belajar semuanya. Ya, ikuti pelajaran anak-anak kita seperti saya. Yang ikuti pelajaran anak kelas 2 SD. Saya jadi napak tilas. Ya berpikir balik lagi, oh ini sebabnya Tuhan. Nyambung saudara, itu semua terintegrasi, tidak ada kehidupan yang terpisah-pisah. Ya dengan demikian, kita bisa menjadi duta Kristus di tempat kita berada. Ya, itu tanggung jawab kita. Kekristenan bukan hanya untuk diam, tapi kita itu diutus kan, menjadi duta kan. Kalau sejak awal maksudnya Tuhan cukup kamu selamat sampai sorga, nanti tunggu mati. Tidak perlu ada kehidupan yang kita tempuh. Kita menyepi aja. Jaga kemurnian hati dan bangun hidup yang saleh. Ya, amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang sudah menyatakan diri kepada kami. Engkau memberi kami wisdom.
Roh Kudus adalah sumber hikmat bagi kami. Bahkan pada waktu kami masih terhilang, Engkau sudah menjagai hidup kami. Untuk satu pertemuan khusus pribadi kami dengan Engkau. Terlebih setelah kami berada di garis start itu Tuhan. Engkau menggelar satu perjalanan yang indah bagi kami. Sertailah setiap kami. Bahkan inilah doa kami Tuhan. Pada anak-anak cucu kami kelak. Engkau akan selalu hadir dan memimpin. Menjadi terang, menjadi sumber cahaya bagi kami semua. Dari generasi ke generasi. Menjadi benteng, menjadi pedang Tuhan bagi kami. Untuk kami hidup berkarya di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Untuk kami terus membangun hidup kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus.